di sana, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini 1 Juni 2021. Seluruh Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pasti libur ya. Kira-kira Pacimacik Ade mengisi liburannya dengan kegiatan apa aja sih? Cerita ya di kolom komentar. Nah, kebetulan saya sedang berada di Kasuari Valley Resort di Kota Sorong, sedang mengisi liburan bersama keluarga. Sebenarnya tidak ada rencana untuk konten sih ya, tapi saya kepikiran aja ingin berbagi cerita tentang investasi yang menurut saya bisa memberikan keuntungan lebih besar dari instrumen investasi manapun. Nah, penasaran nggak? Pacimacik KKD, menurut kalian investasi apa saja yang memberikan return yang paling tinggi? Apakah obligasi, reksadana, saham, deposito, atau yang sedang booming akhir-akhir ini adalah kripto? Nah, menurutku investasi yang sangat memberikan imbal hasil yang paling tinggi dari antara semua itu adalah investasi non finansial, yaitu investasi leher ke atas. Bukan investasi kecantikan ya, itu juga perlu, tapi bukan itu yang saya mau bahas kali ini. Investasi dari leher ke atas itu adalah investasi ke otak, investasi pengetahuan, ilmu, dan informasi yang penting untuk kita pelajari. Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, banyak cara untuk kita mengisi otak kita dengan pengetahuan. Ya, diantaranya bisa dari YouTube, seminar, webinar, TikTok, media sosial yang lain, dan baca buku. Saya mau sharing adalah bagaimana cara saya investasi leher ke atas. Salah satunya dengan membaca buku. Saya akan sharing buku-buku yang saya baca yang menurut saya ini sangat membantu, baik itu untuk mengambil keputusan berinvestasi, dalam mengembangkan diri, dan sebagainya. Pertama yang saya baca adalah How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie. Ini buku tentang pengembangan diri ya. Saya belajar bagaimana lebih percaya diri untuk berbicara kepada orang lain, bahkan di depan kamera. Ya, that's why kenapa saya memberanikan diri untuk buat channel YouTube. Salah satunya terinspirasi dari buku ini. Buku yang kedua adalah Make It Happen dari Prita Gozzi. Ini buku tentang perencanaan keuangan. Ya, dari sinilah kita juga bisa diajari bagaimana supaya lebih bijak dalam mengatur keuangan. Buku yang ketiga, Anak Muda Miliarder Saham dari Andika Sutoroputra. Nah, kebetulan saya lagi senang dengan investasi saham. Jadi di buku ini kita diajarin tentang money management dan pandangan seorang investor mengenai saham itu seperti apa. Dalam mempelajari saham ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan, yaitu pertama analisa fundamental, yang kedua analisa teknikal. Ada juga sih beberapa pendekatan yang lainnya seperti flow dan lain sebagainya. Yang saya mau share adalah buku Value Investing dari Teguh Hidayat. Di sini kita belajar tentang bagaimana melihat perusahaan yang fundamentalnya bagus, mulai dari melihat laporan keuangannya, ya, nilai intrinsik dan sebagainya. Untuk analisa teknikal, saya baca buku judulnya Technical Analysis for Mega Profit dari Edianto Ong. Di sini kita belajar tentang bagaimana menganalisa saham melalui chart yang terbentuk, ya, candlestick dan lain sebagainya. Itu dia beberapa buku yang pernah saya baca di awal-awal saya mulai berinvestasi. Dari investasi leher ke atas yang saya lakukan itu banyak sekali manfaat dan keuntungan yang saya dapat. Bukan hanya keuntungan dari hasil investasi ya, tapi saya juga lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Tidak FOMO, tidak ikut-ikutan, ya, asal beli tapi kita nggak tahu. Sekian dulu cerita tentang investasi leher ke atas yang memberikan keuntungan lebih banyak dari investasi manapun. Semoga Pacimacik KKD juga bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri. Jangan pelit ya untuk diri sendiri.
sebelum kita investasi ke produk keuangan, kita pastikan kita sudah investasi untuk diri kita sendiri. Kita siapkan diri kita agar lebih percaya diri untuk mengambil keputusan yang berikutnya. Selamat melanjutkan liburan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih ya. Bye.